Profesor Mahfud menekankan bahwa Kejaksaan Agung memiliki potensi besar untuk melakukan penegakan hukum yang efektif, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang terungkap. Hal ini menjadi indikasi jelas adanya perubahan positif dalam sistem hukum kita. Dalam diskusi, isu politik pun muncul, di mana peran Presiden menjadi sangat krusial dalam mendukung penegakan hukum serta memilih pemimpin yang kompeten di tingkat eselon. Tindakan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja kejaksaan secara keseluruhan. Selanjutnya, Profesor Mahfud menguraikan perlunya perbaikan struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ia menggambarkan bahwa jaksa terintegrasi dalam sebuah hierarki yang perlu diperbaiki dari atas hingga bawah. Namun, saat ini kondisi institusi hukum di Indonesia menunjukkan adanya kelemahan dalam menegakkan hukum terutama terhadap kasus korupsi. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan publik mengenai efektivitas lembaga penegak hukum. Pentingnya peran Presiden dalam mengatasi korupsi menjadi sorotan. Jika Presiden memiliki tekad yang kuat, maka reformasi dan pembersihan birokrasi mungkin dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Ada harapan baru bahwa kabinet yang baru bisa membawa perubahan positif. Namun, konsistensi dalam tindakan dan penegakan hukum tetap kunci utama untuk mengurangi korupsi di pemerintahan. Kondisi ruang diskusi yang memanas mencerminkan ketegangan seputar isu korupsi. Para pembicara menunjukkan bahwa sikap ini mencerminkan keseriusan kita dalam menghadapi masalah yang fundamental. Antusiasme Profesor Mahfud dan para pembicara menunjukkan betapa pentingnya semangat dalam membahas korupsi. Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tersebut. Rekomendasi dari Komisi Yudisial terkait kasus hakim menjadi hal yang penting. Rekomendasi ini menunjukkan adanya usaha untuk membersihkan lembaga peradilan dari praktik korupsi yang merugikan. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan hakim menandakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ini menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait. Pengalaman pribadi tokoh-tokoh politik menunjukkan dinamika hubungan antara pejabat dan masyarakat. Ini mencerminkan tantangan dalam memerangi korupsi dari dalam struktur pemerintahan. Penting untuk membangun modal politik yang kuat agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan. Namun, lingkungan politik saat ini tidak mendukung, sehingga strategi baru diperlukan untuk menciptakan kekuatan politik yang solid. Hal ini sangat penting demi stabilitas pemerintahan ke depan. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dulunya ditakuti oleh pejabat, tetapi kini kekuatannya mulai menurun. Situasi ini menekankan pentingnya reformasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemerintah. Penting untuk memilih individu yang tepat untuk posisi strategis dalam pemerintahan agar kinerja kelembagaan bisa diperkuat. Pemilihan ini akan sangat memengaruhi efektivitas pemerintahan mendatang. KPK dan Kejaksaan harus bekerja sama dalam menciptakan sinergi untuk pemberantasan korupsi. Keduanya memiliki peran signifikan dalam menjaga integritas hukum di negara ini. Urgensi untuk memberantas korupsi tak dapat ditunda, mengingat situasi yang mendesak saat ini. Tindakan cepat diperlukan untuk mencegah anggota pemerintah melakukan tindakan korupsi lebih lanjut. Pembersihan di lingkungan kerja Presiden dari individu-individu yang berpotensi korup sangat penting. Ini krusial untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Lustrasi politik menjadi langkah penting untuk memastikan pejabat yang tidak kompeten tidak terlibat kembali dalam pemerintahan. Proses ini mirip dengan pemilihan kembali yang telah dilakukan di negara lain. Perubahan nomenklatur kementerian dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas kerja pemerintah. Ini memberikan fokus yang lebih jelas dalam menjalankan tugas kementerian yang ada. Ketegangan antara menteri dan regulasi seringkali menghambat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kejelasan dalam tugas dan fungsi menteri sangat penting untuk mencegah tumpang tindih dan kebingungan. Pengaruh negatif dari pinjaman online, yang mirip dengan perjudian, menyebabkan banyak korban serta masalah sosial seperti bunuh diri. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mengatasi. Perluasan regulasi untuk mengatasi perjudian online harus dilakukan sehingga bisa dibedakan dari perjanjian sipil yang ada. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman hukum di masyarakat. Keterlibatan pihak berwenang dan pemerintah dalam menangani masalah ini secara efektif sangat diperlukan. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam kampanye kesadaran untuk mengatasi masalah ini. Penegakan hukum yang kuat sangat penting dalam mengatasi masalah perjudian dan geng.
Hal ini menjadi aset utama yang dapat membantu mengurangi masalah sosial yang sedang dihadapi. Dampak perjudian sangat nyata, baik bagi keluarga maupun masyarakat. Perjudian dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur keluarga dan menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian perjudian sangatlah penting. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dan tidak menjadi bagian dari masalah tersebut.